Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Maretia Sarilia, calon guru penggerak Angkatan 7 Aceh Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kegiatan demonstrasi kontekstual saya dalam materi pembelajaran terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan saya kali ini adalah melakukan kegiatan wawancara dengan pemimpin pembelajaran, yakni beberapa orang kepala sekolah pada jenjang PAUD untuk mendapatkan kesimpulan terkait bagaimanakah praktik pengambilan keputusan. Setelah berkomunikasi dan menentukan jadwal pertemuan, kami sepakat untuk melaksanakan sesi wawancara ini di TK Negeri Pembina Kabupaten Aceh Jaya. Sebagai narasumber saya kali ini, yakni Ibu Janatun SPD selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kabupaten Aceh Jaya, Ibu Dewiati SPD selaku Kepala Sekolah TK Tukuri Handayani Kecamatan Panga Aceh Jaya, dan Ibu Nazirawati SPD selaku Kepala Sekolah TK Negeri Genase Poma Kecamatan Krungsabe Kabupaten Aceh Jaya. Setelah melaksanakan wawancara, kemudian saya merangkum hasil wawancara tersebut untuk menarik kesimpulan terkait praktik pengambilan keputusan para pemimpin pembelajaran. Para pemimpin tersebut cenderung mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kepedulian, keadilan, dan kejujuran serta integritas merupakan nilai yang umumnya mereka pegang teguh dan mempengaruhi keputusan mereka. Terkait dengan aturan dan regulasi tentunya juga menjadi hal yang dipertimbangkan. Hanya saja seringkali realita dan fakta kasus menuntut para pemimpin lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan dikarenakan dampak jangka panjang. Artinya, para pemimpin cenderung bertindak dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Para pemimpin tersebut juga mengungkapkan bahwa hal-hal yang mempermudah atau membantu mereka dalam pengambilan keputusan yakni adanya peran komunitas. Dalam hal ini, para pemimpin ikut serta dalam komunitas kepala sekolah TK Negeri se-Aceh Jaya, di mana komunitas ini mewadahi para pemimpin untuk saling bertukar informasi, berbagi situasi dan perspektif terhadap suatu permasalahan, sehingga ada banyak pertimbangan dan masukan terkait pengambilan keputusan. Alhamdulillah ya sudah ada kolaborasinya, dan selanjutnya faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Misalnya ini lagi ada masalah nih, kira-kira ada maksudnya bantuan atau apa hal-hal yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau misalnya masukan dari pihak lain, atau misalnya ada aturan-aturan yang harus kita lihat. Kalau saya untuk mempermudah kami itu kami kan punya sebelum ke dinas ya kan ada kolaborasi antara TK-TK negeri, ada 10, malah sekarang ada 31 TK negeri. Kami biasa sebelum sampai ke dinas, tetap kami sebelum ke pengawas kami sudah bertemu dulu ikut. Apa sama dengan Bu Dewi, kira-kira yang membantu itu adalah komunitas sama kepala sekolah. Jadi tujuan kita berbuku itu supaya informasi yang kita dapatkan itu bisa komunitas kepala sekolah di Aceh Jaya ini bisa membantu atau mempermudah para pemimpin pembelajaran menyelesaikan. Pertanyaan yang mengganjal yang kemudian muncul selama wawancara adalah bagaimana para pemimpin mengidentifikasi kasus yang dihadapi, apakah merupakan dilema etika atau rujukan moral, dan bagaimana langkah penyelesaian kasus hingga pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman selama memimpin. Yang pertama mungkin dari selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut merupakan kasus dilema etika dan kasus
pengambilan sertifikasi lebih ke kasus anak didik yang lulus ya, karena BMTK ini kan aturannya belum diterbitkan bahwa anak yang benar-benar resmi anak 6 tahun kurang itu nggak boleh masuk SD. Jadi dilema kita dengan orang tua. Tapi kita melihat aturan kita yang memang harus anak itu masuk SD. Di situ dilemanya ketika anak lulus dan berbentrok dengan keinginan orang tua untuk meluluskan anak. Jadi keinginan orang tua dengan aturan itu bersinggungan ya, Bersinggungan. Nah, ini merupakan rujukan moral. Untuk kasus rujukan moral yang pernah kami hadapi, mungkin selama ini sering datang pemasok barang ya untuk menginginkan persen untuk sekolah, dengan catatan kita harus belajar ke mereka, seperti itu. Ada tawaran-tawaran komisi dari penyedia barang. Ya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika tadi? Ini kan ada, maksudnya kita pertama berjalan sesuai aturan, dan kedua kita harus peduli terhadap anak yang ingin tamat tadi. Nah, kira-kira Ibu menanggapinya ini seperti apa, Bu? yang biasa kami lakukan adalah merupakan juga orang berkesempatan di kelas, nanti kita mendapatkan dan biasanya kami sarankan seorang tersebut untuk langsung konsul dengan psikolog. Kita kalau kami pihak sekolah sekarang sudah menunjukkan komite dugaan orang tua juga, kami tetap ikut aturan dan kami pun tidak bisa memaksakan keinginan orang tua untuk menggunakan anak, dengan pertimbangan semua kita serahkan ke orang tua tapi tidak melibatkan sekolah ketika nanti kendaraan diisi. Jadi Dewi lebih memilih pertama kita setuju pada aturan, kemudian baru kita meninjau kembali kira-kira bisa nggak untuk anak tadi sudah isinya. Setelah meninjau kembali isi wawancara, saya menyimpulkan jawaban dari pertanyaan mengganjal tersebut. Pemimpin pembelajaran mengidentifikasi kasus dengan melihat arah kasus. Misalnya ketika pemimpin berada pada posisi dengan dua pilihan yang sama-sama benar, maka mereka mengidentifikasi sebagai kasus dilema etika. Misalnya pada kasus peserta didik meminta diluluskan meskipun belum cukup usia untuk masuk sekolah dasar, sedangkan ia kehilangan motivasi untuk sekolah karena teman sekelasnya telah melanjutkan pendidikan ke jenjang SD. Namun, ketika pada kasus di mana pemimpin diajak atau cenderung ke arah tindakan yang salah atau melanggar hukum, maka mereka mengidentifikasinya sebagai kasus rujukan moral. Contoh kasus yang dialami pemimpin yakni adanya tawaran komisi dari penyedia barang, juga adanya penawaran jasa pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOP. Penyelesaian kasus umumnya memegang prinsip dampak jangka panjang, dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Pemimpin meninjau kembali aturan yang berlaku, melihat kemungkinan-kemungkinan penyelesaian kasus, baru kemudian menentukan keputusan. Persamaan dari cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin pembelajaran ini adalah sama-sama cenderung bertindak dengan mengutamakan pada nilai-nilai kebajikan, mengutamakan musyawarah, dan menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Sedangkan perbedaan dari pengambilan keputusan pemimpin tersebut adalah satu dari tiga pemimpin tersebut meskipun bertindak dengan berlandaskan pada nilai-nilai, namun pada beberapa kasus beliau memilih lebih objektif, terutama pada kasus yang bersinggungan dengan hukum, regulasi, dan kode etik. Hal tersebut dikarenakan menurut beliau, hasil akhir penyelesaian kasus memiliki dampak jangka panjang ke depannya. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang cukup matang dalam kasus-kasus sensitif dan krusial yang berkaitan dengan hukum, regulasi, dan kode etik profesi. Pemikiran beliau sesuai dengan konsep pengambilan keputusan di mana seorang pemimpin perlu mengidentifikasi kasus, menentukan pihak yang terlibat, melakukan uji atau pertimbangan dengan hal-hal yang terkait, menentukan dampak jangka panjang, serta merefleksikan sebuah keputusan. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, selanjutnya ke depannya para pimpinan ini akan melakukan sedikit perubahan dalam skema pengambilan keputusan. Jika umumnya pengambilan keputusan yang telah dilakukan didominasi dengan rasa kasihan atau kepedulian,
Barangkali selanjutnya tentu sedikit mempertimbangkan aturan, regulasi, dan kode etik, serta tentunya bersifat objektif, dan kemudian mencari opsi trilema sehingga akan muncul keputusan jalan tengah atau sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang muncul di tengah kebimbangan atau pertimbangan ketika menyelesaikan sebuah kasus. Mereka mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan melihat respon atas dampak keputusan yang diambil, baik respon positif maupun negatif. Melalui respon inilah terlihat jika keputusan yang diambil cukup tepat, tentunya berdampak positif bagi pihak terkait. Dan jika keputusan yang diambil tidak cukup tepat, maka tentunya berdampak negatif pada pihak yang terkait. Dalam hal ini, pemimpin tidak melihat respon masyarakat secara keseluruhan di luar pihak yang terlibat, karena tentunya sebuah keputusan tidak dapat memuaskan semua orang. Setelah melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan bersama para pemimpin pembelajaran, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana saya akan mengambil sebuah keputusan terkait kasus dilema etika pada lingkungan, murid-murid, dan kolega guru. Dalam pengambilan keputusan dilema etika di mana situasi kasus pada posisi benar lawan benar, meskipun demikian dalam mempertimbangkan sebuah keputusan tentunya butuh ketajaman intuisi dan logika dalam menemukan solusi. Saya tentunya akan mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, di mana pada tahap awal saya mengidentifikasi terlebih dahulu nilai-nilai yang bertentangan terkait kasus yang saya tangani, kemudian menentukan siapa yang terlibat pada situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi atau profesional, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Selanjutnya saya akan menentukan paradigma, apakah merupakan individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mempersempit resolusi hanya pada nilai yang bertentangan. Kemudian, menentukan prinsip resolusi. Apakah saya harus berpikir berbasis hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Langkah selanjutnya adalah melakukan investigasi opsi trilema atau jalan tengah. Dalam pengambilan keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang telah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apa ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Kemudian saya membuat keputusan. Selanjutnya, saya merefleksikan keputusan tersebut, yakni dengan melihat kembali proses pengambilan keputusan dan kemudian mengambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Lalu kapan saya akan mulai menerapkannya? Tentunya akan langsung saya terapkan dalam tugas saya sebagai pendidik di sekolah. Pengambilan keputusan bukan hanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah saja. Pendidik pun sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya akan mengalami kasus-kasus yang mengharuskan mengambil sebuah keputusan atas penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Demikian kesimpulan singkat saya terkait hasil wawancara dengan pemimpin pembelajaran. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya karena mendapatkan gambaran bagaimana para pemimpin menentukan sebuah penyelesaian dan praktik pengambilan keputusan. Terima kasih untuk kepala sekolah yang telah meluangkan waktu dan berbagi praktik baik ini, dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Maritia Saryoya, calon guru penggerak Angkatan 7 Aceh Jaya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.